Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Murdiah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat vlog tentang Ramadan, yaitu hikmah apa saja sih yang kita dapatkan berpuasa di tengah pandemi ini. Nah, selain itu, saya juga ingin mengajak kalian membuat brownies simple, brownies kukus ala saya. Nah, nanti kita bikin browniesnya dulu, bincang-bincangnya atau berbicara tentang hikmahnya. Nanti setelah browniesnya dikukus 3-45 menit kan. 30-45 menit. Nah, nanti di situ waktunya kita isi dengan berbincang-bincang atau membicarakan hikmah apa saja sih yang kita dapatkan berpuasa di tengah pandemi ini. Yuk kita bikin browniesnya dulu. Jadi untuk bahan-bahannya ada 2 butir telur, 50 ml susu cair, ada tepung terigu yang sudah dicampur bubuk coklat, 100 ml mentega yang sudah dicairkan, 3 sendok makan tepung terigu, dan untuk toppingnya kita sediakan keju ya. Langsung kita mix aja untuk bahan-bahannya. Tadi tepungnya sudah dicampur, untuk coklat bubuknya kita campurkan lagi dengan 3 sendok makan tepung terigu dan dicampur mentega, lalu dicampur dengan susu cair. Kita aduk secara merata sampai rata dan sampai tercampur semuanya. Lalu kita tuangkan mentega yang sudah dicairkan tadi, terus kita aduk sampai rata dan sampai tercampur rata semuanya. Nah, kalau sudah tercampur rata ini, kita siapkan loyang dan kita tuang ke loyangnya. Kita tuang ke loyangnya seperti ini. Jika semua adonan sudah dituangkan ke loyang, kita ratakan secara merata. Lalu jika sudah rata, kita langsung beri topping aja. Toppingnya di sini aku pakai keju, sama sampingnya lagi nggak aku pakai topping. Nah, tadi kan kita udah bikin browniesnya tuh. Jadi kita bincang-bincang santai atau berbicara tentang apa saja sih, hikmah apa saja sih yang kita dapatkan di berpuasa di tengah pandemi ini. Kalau yang aku rasain itu kayaknya aku dapat banget ngehargain tentang waktu, tentang pertemuan, karena kan selama tentang PSBB atau selama di rumah aja ini kan kita terbatas ya bertemu sama orangnya. Bahkan aku sendiri pun gak bisa mudik, dan emang kayak sedih banget gitu sih puasa tanpa keluarga besar yang biasanya kumpul-kumpul, yang biasanya bareng-bareng sahurnya, bukanya bareng-bareng, terus kayak bikin apa sih makanan buat buka puasa bareng-bareng. Dan sekarang aku berpuasa cuma sama keluarga aku, mama aku, adik aku, gitu-gitu aja, nggak sama nenek aku, nggak sama tante-tante aku, karena pulang kampung aku itu ke Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Jadi semuanya biasanya bisa pulang kampung, dan karena COVID-19 dan karena keadaannya kayak gini, aku jadi gak bisa pulang kampung, dan itu demi kebaikan kita bersama. Tapi aku bersyukur banget karena aku masih bisa berpuasa sama orang tua aku dan sama adik-adik aku, karena masih banyak teman-teman kita yang masih diem di kosannya, yang masih terjebak, yang masih gak bisa pulang kampung, karena emang di kampungnya itu masih zona hijau, dan di tempat kita kan udah zona merah, jadi kita gak mungkin kesana karena biasanya dikarantina selama 14 hari dulu, dan emang berpotensi untuk membawa virus ke kampung kita. Itu sih yang dihindarin kan. Terus aku jadi menghargai waktu buat bertemu gitu kan, buat kayak pertemuan, karena itu tuh kerasa banget sih saat kita kayak dulu yalah bisa ketemu gampang gitu kan, karena keadaannya kayak gini. Jadi aku sadar banget kalau waktu itu tuh penting banget, pas waktu kita bareng-bareng tuh penting banget, usahain banget manfaatin, dihargain sebaik mungkin. Dan yang kedua, aku belajar banget tentang menghargai kebersihan dan menghargai kesehatan. Dulu tuh aku jarang banget minum air putih dan jarang banget minum vitamin, dan sering banget makan makanannya sembarang. Dan aku jujur aja nih, jarang banget kalau
sebelum makan tuh cuci tangan dulu. Dan sekarang karena udah ngelihat keadaannya kayak gini, jadi super duper menjaga kebersihan banget dan super duper kayak apa-apa tuh harus bersih dan apa-apa harus higienis gitu, yang emang seharusnya dari dulu aku lakuin gitu kan. Dan apalagi ya, kayak aku ngehargain tentang kesehatan. Terus kita juga berpuasa di tengah pandemik ini tuh banyak banget waktu buat keluarga, jadinya yang kayak biasanya kita buka puasa bareng teman-teman, kayak kayak kebanyakan buka puasa di luar daripada di rumah. Dan sekarang 1 bulan full 30 hari aku puasa dan buka bersama keluarga aku gitu loh. Kayak aku jadi lebih dekat sama mamaku, aku jadi lebih dekat sama keluarga aku, sama adik aku yang biasanya dulu aku habis pulang kuliah terus ke kamar, terus cerita-ceritanya cuma lewat WA dan ngabarinnya cuma lewat WA, dan jarang banget masak bareng sama mama, itu jarang banget. Dan sekarang aku udah lumayan bisa masak karena nemenin mama aku masak, karena kan kita apalagi sih yang anak seumuran kita lakuin selain ngerjain tugas, nonton YouTube, nonton film, ngerjain tugas lagi gitu kan, pastinya kayak bantu-bantu orang tua. Dan aku lebih dekat sama mama aku sih, dan aku juga lebih tahu gimana sih jadi orang tua yang benar. Dan karena kan aku belajar dari mamaku gimana sih jadi ibu rumah tangga yang benar, itu banyak banget sih yang ternyata banyak banget yang kita bisa pelajarin dari lingkungan kita sekitar gitu, dari rumah kita aja gitu. Ternyata banyak banget sih, dari mulai aku belajar masak dan belajar jadi ibu rumah tangga yang baik sebenarnya sih di sini, karena aku ngebantu mama aku dan mama aku banyak ngasih ilmu buat aku gitu. Dan uh, aku belajar cara mengendalikan stres, mengendalikan mood aku gitu kan. Karena aku udah berapa kali sih ngomong di video, kita tuh beradaptasi sama lingkungan, sama keadaan kita sekarang. Jadi aku banyak banget belajar mengelola stres, mengelola mood aku, dan belajar tetap jalin komunikasi sama teman walaupun kita sedang berjarak, walaupun kita sedang berjauhan gitu. Jadi tetap jaga komunikasinya melalui komunikasi virtual. Dan meredam emosi sih, aku belajar meredam emosi sama meredam keegoisan. Dulu tuh aku kalau aku sakit atau kalau aku sakit nih, aku paksain buat keluar rumah, karena kan dulu aku beranggapan kalau aku sakit aku nggak bakal nularin ke orang-orang, kalau aku sakit aku bakal bisa sembuh kalau aku bawa happy, kalau aku bawa beraktivitas. Ternyata enggak. Dari sini aku belajar nih, dari situasi pandemik dan dari COVID-19 ini aku belajar, karena kalau kita sakit kita bisa lebih tertular penyakit karena imun kita turun, dan kita bisa membawa penyakit ke orang luar yang kita temuin gitu. Jadi belajar meredam emosinya, meredam egoismenya, egosentrisnya, karena semua orang tuh pengen ketemu, semua orang tuh pengen jalan-jalan kayak biasanya lagi, beraktivitas kayak biasanya lagi di tengah pandemi ini, tapi buka bersama lagi, sahur on the road bareng lagi kayak gitu kan. Tapi kita sama-sama meredam egois kita, egosentris kita buat kebaikan kita bersama gitu, buat memutus virus gitu sih. Itu aja yang aku dapetin selama pandemik ini. Sebenarnya banyak sih, cuma kayak nggak bisa diutarakan gak sih, kayak banyak banget hikmahnya ternyata kalau kita mensyukuri dan melihat kebahagiaan tuh sebenarnya tuh ada di depan mata kita gitu. Cuma kayak kita kurang bersyukur aja selama ini, dan setelah dikasih situasi seperti ini, mau nggak mau kita cuma bisa ngelihat positifnya aja. Kalau misalkan kita ngeliat negatifnya, itu bakal stres dan itu bakal pusing banget, dan itu bakal susah beradaptasi buat kita kayak gitu. Jadi itu yang aku dapetin. Dan oh ya, dan selama aku puasa di tengah pandemi ini kan aku di rumah aja, kita bisa lebih banyak ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa lebih tadarus dengan kayak gak keganggu aktivitas di luar karena kita cuma di rumah aja gitu loh. Dan lebih banyak lebih banyak beribadah ya sih, kayak tepat waktu, nggak cuma pas puasa aja. Jadi di tengah pandemi karena selama di rumah aja, apalagi yang kita lakuin gitu loh. Dan kita sadar kayak aku jujur ya, aku sadar banget kalau misalkan kita nggak nunggu kita
nggak nunggu kita kecelakaan atau nggak nunggu sakit parah dulu, karena kita bisa sehat-sehat aja dan orang bisa orang tanpa gejala pun bisa kena COVID-19 dan tiba-tiba kena COVID-19 begitu aja. Jadi kayak tujuan hidup kita tuh apalagi gitu kan kalau misalkan nggak beribadah, dan tempat kita pulang pun akhirnya kepada Allah kan. Dan jadi aku sadar banget sih, kayak ternyata sesibuk apapun kita ujung-ujungnya tuh tetap dengan keluarga kita lagi, dan tetap sama orang terdekat kita lagi, dan tetap diri kita sendiri yang ngendaliin kita, emosi kita gitu. Itu aja yang aku bisa sampein, yang aku dapetin dari hikmah berpuasa di tengah pandemik ini. Dan kayaknya ini mungkin udah mateng ya brownies kukusnya, dan kita langsung nanti lihat aja ya. Dan ini aja yang video yang bisa aku sampaikan dan hikmah yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini dia penampakan brownies yang aku bikin tadi. Semoga tipsnya bermanfaat ya buat yang bikin brownies tapi nggak mau ribet dan nggak ada oven. Selamat mencoba.